sekarang. Siapa kira-kira temannya yang tidak hadir hari ini? Oke, bagus ya kalau hadir semua. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Oke, sudah berdoa ya. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, coba perhatikan, udah rapi belum bajunya? Kalau bajunya sudah rapi, berarti itu udah siap ya belajar. Sebelum belajar, supaya kita semangat, yuk kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu. Oke, silakan dimulai. Tujuan dari kita setiap sebelum memulai pelajaran menyanyikan lagu nasional itu untuk supaya anak-anak hafal dengan lagu-lagu nasional. Anak-anak dengarkan ibu bercerita. Ibu hari ini bercerita tentang kisah dari Malin Kundang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak laki-laki bersama ibunya di sebuah kampung. Kemudian anak tersebut dikutuk ibunya menjadi sebuah batu. Nah, dari cerita ibu tadi, ayo siapa kira-kira yang bisa menjelaskan apa pesan dari cerita itu? Ayo siapa, angkat tangannya ya. Nah, jadi seperti pesan yang sudah disampaikan oleh temannya, kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, setelah mencermati sebuah teks, anak-anak bisa menentukan ide pokok yang ada dalam teks tersebut. Yang kedua, setelah melihat gambar, anak-anak bisa mengetahui bagaimana teknik potong, lipat, dan teknik sambung. Dan yang ketiga, setelah melihat gambar, anak-anak bisa mengetahui bangun-bangun datar yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, sekarang anak-anak silakan buka bukunya halaman 170. Silakan dibaca halaman 170 sampai 171. Kemudian sambil dibaca jangan lupa digaris bawahi ya, yang mana yang bagian ide pokok dalam setiap paragraf tersebut. Ibu kasih waktu 2 menit untuk baca bacaan tersebut. Setelah membaca teks tersebut, nah, ada yang tahu tidak yang mana bagian dari ide pokoknya? Ayo, siapa yang tahu? Oke, sebelum kalian menjawab ide pokoknya yang mana, ide pokok itu adalah kalimat utama dalam setiap paragraf, ya. Nah, ayo silakan tunjukkan kepada ibu paragraf 1 sampai paragraf 3, bagian mana yang termasuk ide pokoknya. Sekarang anak-anak sudah paham apa itu kalimat utama. Oke, silakan tepuk tangan untuk temannya yang sudah menjawab. Ya, nah tadi teman-temannya sudah menjawab bagian mana saja yang termasuk dari kalimat utama. Berarti anak-anak di sini sudah paham ya, yang mana saja kalimat utama. Oke, selanjutnya ibu ada gambar. Nih, gambar ini. Silakan perhatikan gambar ini. Di dalam gambar ini ada teknik apa saja yang dilakukan untuk membuat gambar ini. Silakan perhatikan ya gambarnya. Ini siapa yang bisa jawab nih? Ada teknik apa saja yang terdapat dari gambar yang sudah ibu tunjukkan tadi? Nah, jadi di dalam gambar tersebut ada 3 teknik, yaitu teknik lipat, teknik sambung, dan teknik potong. Oke, baiklah nih. Ibu punya selembar kertas yang akan ibu gunakan untuk melakukan 3 teknik tadi. Teknik lipat, teknik potong, dan teknik sambung. Nah, perhatikan ke depan. Ini adalah teknik lipat ya. Pasti anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara melipat kertas. Kemudian untuk teknik potong kita harus menggunakan alat, yaitu sebuah gunting ataupun pisau ya, tapi lebih mudahnya menggunakan gunting. Nah, ini adalah yang dinamakan dari teknik potong. Oke. Nah, jika sudah terbelah menjadi 2 seperti ini ya. Nah, kertas ini jika kita ingin menyambungkannya itu dinamakan teknik
sambung. Nah, teknik sambung ini kita juga harus menggunakan alat. Alatnya yaitu adalah lem. Ya, ini untuk teknik sambung, ini kertasnya sudah Ibu beri lem. Kemudian kita rekatkan kertas yang satunya lagi ke kertas yang sudah kita beri lem. Nah, ini jika sudah menempel, inilah yang dinamakan dengan teknik sambung. Oke, jika anak-anak sudah paham, Ibu minta anak-anak untuk membuat mobil-mobilan dari kardus yang sudah Ibu siapkan. Ya, ini. Nah, ya, silakan buat kerajinan mobil-mobilan dari kardus ini. Oke, nih silakan lihat hasil dari temannya. Nah, ini adalah mobil-mobilan yang terbuat dari kardus. Sekarang anak-anak perhatikan, di mobil ini ada bangun datar apa saja yang terdapat dalam mobil-mobilan ini. Ayo, siapa yang bisa jawab boleh angkat tangannya. Anak-anak silakan hitung dari setiap sisi bangunan ini. Misalkan bangun persegi panjang. Nah, bangun persegi panjang ini ada berapa sisinya? Benar sekali, ada 4. Tangan dulu untuk temannya. Nah, berarti di sini anak-anak sudah bisa menghitung cara menghitung sisi dari bangun datar tersebut. Amati benda yang ada di sekitar kalian. Nah, benda yang ada di sekitar kalian, bangun persegi panjang misalnya. Nah, Ibu minta anak-anak untuk mengukur keliling dari persegi panjang tersebut. Nah, persegi panjang di sini banyak ya, contohnya bisa meja, kemudian bisa jendela. Nah, anak-anak bisa mengukurnya menggunakan penggaris. Silakan kerjakan tugas dari Ibu ya. Dari materi hari ini yang sudah kita pelajari, tadi kan ada materi tentang ide pokok, kemudian teknik melipat, sambung, dan memotong. Setelah itu ada kita menghitung keliling dari bangun datar. Nah, dari ketiga materi itu, kira-kira ada tidak materi yang belum anak-anak pahami? Berarti sudah paham semuanya ya? Nah, kalau sudah paham, Ibu mau tanya, bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Oke, sangat menyenangkan ya. Jika pembelajaran kita hari ini menyenangkan, Ibu mau tanya kira-kira bagian mana atau materi apa yang menurut anak-anak itu sangat menyenangkan? Jika sudah paham semuanya, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Kan bukunya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian untuk ketua kelasnya jangan lupa untuk pimpin doanya ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.